Anggale net pau dokter Yesus nampuna au Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Hai, halo adik-adik. Selamat hari Minggu. Hari ini 10 November 2024. Selain hari Minggu diperingati sebagai hari apa? Bener, Hari Pahlawan. Nah, kita bersuka cita karena bisa berkumpul bersama-sama lagi di GKI. Hai, Kids. Ayo kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdiri yuk adik-adik. Kita mau nyanyi hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Nah, kalau kita memperingati Hari Pahlawan, Tuhan kasih kita 7 hari dalam seminggu. Senin sampai dengan hari Minggu. Kalau pahlawan membantu kita bisa merdeka negara ini ya adik-adik. Kalau Tuhan Yesus yang nanti tanggal 25 Desember kita peringati, dia jadi pahlawan kita karena apa ya? Oh benar, karena dia lahir menyelamatkan kita dari maut dan dosa. Kalau kita selamat, berarti harusnya ada sukacita kan di dalam hati kita. Kita mau tetap berdiri, kita menyanyi adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di hatiku. Adalah damai sejahtera ada di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di hatiku. Nah, kita mau bersukacita. Sekarang kita mau berdoa untuk membuka ibadah kita. Kita berdoa ya adik-adik.
Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang Kau berikan bagi kami boleh kembali bersama-sama beribadah di GKI High Kids. Tolong kami Bapa agar ibadah kami ini dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu dari awal sampai dengan akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau memuji Tuhan dari lagu Natal karena sebentar lagi kita mau merayakan Natal. Kita menyanyi dari Pulau dan Benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Kita nyanyikan ayat kedua ya adik-adik. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Nah, kita sudah bersuka cita karena hari ini hari pahlawan. Kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan Allah mau datang menemui kita, lahir menjadi manusia melalui Tuhan Yesus yang kita rayakan nanti. Sekarang kita mau bawa persembahan kita, bukti bahwa kita bersuka cita, bersyukur karena kebaikan Tuhan. Ayo, siapa yang masih punya kotak persembahan ini? Nah, kalau memang tidak ada, disiapkan persembahannya ya adik-adik. Nanti ketika datang ke sekolah minggu, adik-adik boleh masukkan ke amplop dan bisa dimasukkan ke dalam kotak kantong persembahan. Kita mau bernyanyi bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Persembahanmu, ucaplah syukur. Ayat kedua, kita nyanyi bersuka cita ya adik-adik. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah,
sekarang persembahannya bisa kita simpan. Nanti kita akan masukkan ke kotak atau kantong persembahan. Kita mau berdoa ya adik-adik untuk persembahan kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk persembahan yang boleh kami beri. Tuhan, sungguh berkat-Mu sangat luar biasa bagi kami. Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh kami rasa, boleh kami kecap, boleh kami miliki. Tolong kami Tuhan agar kami dapat senantiasa bersuka cita memberikan persembahan. Tuhan juga mau pakai persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau bersiap untuk membaca Alkitab. Mana Alkitabnya adik-adik? Nah, ini kita siapkan Alkitab kita. Sudah siap? Sekarang kita mau bernyanyi untuk memulai mendengarkan cerita. Kita menyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Oke? Pakai gaya. Jadi kita berdiri ya. Ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi adik-adik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi dengan Bu Herlina di GKI. Hai Kids. Kita tadi sudah menaikkan pujian bagi Tuhan, memberikan persembahan, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memohon pertolongan Tuhan agar kita dapat mengerti firman Tuhan. Mari adik-adik kita semua berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan telah menyertai kami dalam ibadah kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik, mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kalian pernahkah malas atau tidak datang ke sekolah minggu? Kira-kira alasan kalian apa ya waktu kalian tidak datang atau malas sekolah minggu? Ayo apa? Oh, bosan. Diajak main sama teman. Lalu yang lain? Oh, lebih enak nonton. Lebih enak main, yang lain, oh ada ujian besoknya. Jadi kalian harus belajar di hari Minggu. Oh, nah adik-adik, setiap kita sepertinya punya alasan yang masuk akal waktu kita malas atau tidak datang datang ke sekolah Minggu. Adik-adik, bangsa Israel zaman Alkitab Perjanjian Lama sering juga malas atau memilih untuk tidak beribadah kepada Allah Yehova. Mereka lebih tertarik untuk menyembah ilah-ilah bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Mereka bahkan berani loh adik-adik untuk membuat patung-patung berhala, kuil-kuil penyembahan sebagai ganti penyembahan kepada Tuhan. Nah adik-adik, apa yang dikatakan oleh Alkitab
mengenai hal ini. Mari adik-adik kita buka Alkitab kita dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 39a. 2 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat ke-39a. Mari kita sama-sama membacanya. Kepada Tuhan Allahmu sajalah kamu harus berbakti. Nah, sejak semula Allah sudah memerintahkan kepada bangsa Israel yang pada saat itu adalah umatnya agar mereka hanya berbakti, hanya menyembah kepada Allah Yehova saja. Tetapi sayang adik-adik, mereka berubah setia. Lalu apa yang terjadi bagi umat Allah jikalau mereka berubah setia dari Allah Yehova? Puluhan tahun setelah Nabi Elisa meninggal, saat itu kerajaan Yehuda, yaitu Israel bagian selatan, dipimpin oleh Raja Ahaz. Dan pada masa yang sama di kerajaan Israel, yaitu di bagian utara, dipimpin oleh seorang raja bernama Hosea. Raja Hosea dan Raja Ahaz melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka membangun patung-patung berhala, membuat kuil-kuil penyembahan kepada ilah lain, bahkan mereka juga tidak ragu mempersembahkan anak-anak mereka untuk korban bakaran. Mengerikan sekali ibadah mereka, bukan? Mereka berubah setia dari Allah Yehova. Bahkan mereka membawa rakyatnya untuk turut dalam penyembahan berhala sama seperti mereka. Perbuatan Raja Hosea ini sangat menyakiti hati Tuhan, adik-adik. Umat Allah di kerajaan Israel tidak lagi datang menyembah Allah Yehova. Suatu ketika Tuhan membiarkan kerajaan Asyur melawan Israel. Dengan segera, Raja Hosea membangun sebuah kesepakatan dengan Raja Asyur agar negerinya tidak diserang, yaitu dengan membayar upeti atau memberikan sejumlah uang secara berkala kepada Raja Asyur. Raja Asyur menyetujui kesepakatan itu. Mereka tidak jadi menyerang Israel. Beberapa tahun kemudian, tanpa sepengetahuan Raja Asyur, Raja Hosea membangun kerjasama dengan Raja Mesir agar Raja Mesir membantu Israel melawan Asyur. Saat itu, Raja Hosea juga sudah tidak lagi membayar upeti kepada Raja Asyur, sehingga Raja Asyur marah. Ia segera menangkap Raja Hosea dan memenjarakannya. Kemudian, kerajaan Asyur menyerang Samaria, ibu kota Israel, dan mengepungnya selama 3 tahun. Dan akhirnya kota Samaria ditaklukkan oleh Asyur. Orang-orang Samaria diangkut ke pembuangan oleh Raja Asyur. Selanjutnya, kota Samaria ditinggali oleh orang-orang dari berbagai bangsa yang ditaklukkan oleh kerajaan Asyur yang dibuang ke kota itu. Orang-orang kiriman Asyur yang menggantikan orang Israel mendiami kota Samaria itu adalah penyembah berhala. Akhirnya, kota Samaria dipenuhi dengan berbagai patung dan kuil penyembahan berhala sesuai kebiasaan asal negeri mereka masing-masing. Meskipun kelakuan Israel begitu menyakiti hati Tuhan, Tuhan tidak membiarkan tanah umatnya dipenuhi dengan berhala. Tuhan melepas singa-singa luar dari padang gurun datang masuk ke kota Samaria. Singa-singa itu mencabik dan membunuh beberapa penduduk yang mendiami Samaria saat itu. Peristiwa ini didengar oleh Raja Asyur, adik-adik. Orang-orang Asyur menganggap jangan-jangan Allahnya orang Israel marah. Maka
Raja Asyur menyuruh orang untuk mengutus seorang imam Lewi yang sebelumnya telah diangkut dari Samaria ke pembuangan untuk kembali lagi ke Samaria, supaya ia mengajarkan kepada orang Samaria hukum Allah Yehova. Meskipun sulit, imam itu mulai memperkenalkan Allah Yehova, Allahnya orang Israel, kepada penduduk kota Samaria itu. Walau pada akhirnya mereka beribadah kepada Allah Israel, tetapi mereka juga tetap menyembah pada berhala mereka. Adik-adik, kita sudah melihat bagaimana orang Israel yang tidak sepenuh hati menyembah Tuhan. Hidup mereka jauh dari berkat Tuhan. Raja Hosea menjauh setia dari Tuhan dan ia harus berakhir di dalam penjara. Orang Israel di kerajaan Israel Utara harus keluar dari tempat tinggal mereka dan diangkut ke pembuangan. Nah, adik-adik, Tuhan rindu untuk kita beribadah kepadanya, hanya kepadanya dengan setia. Mari yuk kita sama-sama terus belajar setia mengikut Tuhan agar kita bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, adik-adik, kita mau ulang lagi ayat Alkitab yang tadi kita baca, yang menjadi ayat hafalan kita pada hari ini. Yuk kita ulang lagi dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 39a. Kepada Tuhan Allahmu sajalah kamu harus berbakti. Sekali lagi ya, 2 Raja-Raja 17 ayat 39a. Kepada Tuhan Allahmu sajalah kamu harus berbakti. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tutup ibadah kita di dalam doa. Semua sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada hari ini. Tuhan yang baik, tolong ajar kami Bapa, agar kami tetap terus mau setia kepada Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau mengikut Tuhan dengan setia. Kami juga berdoa kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita jumpa lagi minggu depan di GKI Hai Kids. Tuhan Yesus memberkati.